Jumpa lagi dengan saya pengacara Mualimin. Saya bukan YouTuber, saya bukan konten kreator sesungguhnya. Saya adalah pengacara, saya advokat yang kebetulan ingin memerangi konten kreator atau YouTuber yang di dalam kontennya itu ingin menculik, menyakiti atau memenggal kepala anak-anak yang itu menciptakan ketakutan-ketakutan. Di konten-konten sebelumnya, khususnya di YouTube, saya sudah mengultimatum dan menegaskan bahwa konten kreasi di mana kamu datang di suatu desa, di suatu kampung, lalu tiba-tiba kamu menakut-nakuti anak kecil, jual kepala anak di mana? Saya ingin menculik anak-anak. Itu sesungguhnya sungguh bukan konten. Itu adalah ancaman kekerasan, itu adalah percobaan penculikan. Itu adalah teror, intimidasi, dan itu adalah kekerasan psikis kepada anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Makanya saya di konten sebelumnya sudah mengancam. Awas ya, kalau saya ketemu di daerah saya, ada YouTuber atau konten kreator yang menakut-nakuti anak kecil semacam itu, awas saja. Saya banting HP Anda. Saya di YouTube masih menemukan banyak sekali YouTuber-YouTuber atau konten kreator yang mau mengambil kaki, tangan, atau kepala anak-anak. Bahkan ada yang menculik anak-anak. Bahkan ada anak kecil yang lari ketakutan, bahkan histeris menangis. Itu otak kalian itu di mana sih sebenarnya? Misalnya ada 5 anak nih. Kamu bawa mobil datang sore-sore atau siang-siang di saat sepi. Anak kecil sedang asik bermain. Lalu tiba-tiba kamu mengancam, menakut-nakuti, ingin menculik mereka semua. Lalu mereka lari terbirit-birit sekencang-kencangnya. Ada yang jatuh, ada yang loncat ke sawah. Lalu mereka pulang dengan ketakutan luar biasa loh. Apa yang Anda pikirkan itu apa? Memangnya ketika Anda setelah selesai mengambil konten rekaman, Anda datangi satu-satu itu bocah-bocah itu. Anda datangi rumahnya satu-satu, minta maaf ke orang tuanya, lalu jelasin bahwa yang tadi itu hanya konten, itu hanya untuk kepentingan ngisi YouTube. Kan enggak. Anda kan pasti langsung pulang, Anda pasti langsung kembali lagi ke dunia Anda. Hei, Anda YouTuber-YouTuber orang yang ngaku orang kota atau orang berduit di luar sana. Jangan begitu. Anda datang ke suatu kampung, suatu desa, ke pedalaman, tahu-tahu ada anak kecil sedang asik bermain, Anda takuti begitu. Di mana isi kepalamu itu? Di mana? Otakmu di mana? Gara-gara dia ketakutan berlebihan, dia trauma, dia histeris. Bagaimana kalau dia demam panas dingin, besoknya nggak sekolah? Lalu bagaimana kalau dia jatuh sakit, misalnya asam lambung atau mahnya kumat, atau mesti masuk rumah sakit? Apakah Anda membiayai biaya rumah sakit itu? Apakah Anda sudah minta maaf? Apakah Anda mau datangi setiap anak kecil yang pernah Anda kerjai, Anda prank itu, pernah datangi satu persatu, memohon maaf kepada anak kecil dan menjelaskan kepada orang tuanya? Kan enggak. Makanya video ini saya buat khusus untuk merangi YouTuber-YouTuber yang nggak punya otak gitu. Yang bisa nyanyi nakutin anak-anak kecil, yang bisa ngeprank seenaknya seolah-olah Anda itu anggap bercanda. Bercanda matamu. Yang semacam itu kok bercanda. Coba kalau memang ingin view banyak, ingin tampilan video Anda viral dan lain-lain. Jangan begitu caranya, itu udah ngerjain orang. Itu sudah menyiksa psikis orang itu. Anak-anak kecil itu oleh orang tuanya disayangi, dibesarkan dengan baik. Mentalnya, fisiknya, psikisnya semuanya dijaga supaya tumbuh jadi anak yang baik, yang benar, yang cerdas, yang berprestasi, yang sekolahnya lancar. Anda rusak gara-gara konten Anda begitu. Gak mikir lo, otak lu di mana? Awas aja kalau besok-besok saya ketemu YouTuber-YouTuber semacam itu. Yang lu egois, lu seenaknya saja. Main nakut-nakutin anak kecil aja. Itu kalau kamu masuk kampung saya, dekat rumah saya, dan kebetulan itu ketemu anak saya kamu gitu, nah awas aja itu. Ya entah siapapun lah itu, anak siapapun, gak boleh kita sakiti.
Kalau mau ngeprank itu yang jangan yang membahayakan, jangan menimbulkan trauma psikis gitu loh. Anda senang, Anda merasa gembira dapat konten, Anda juga nggak minta izin kan? Anda juga nggak menjelaskan kan itu untuk apa main video-video begitu. Ini jelas salah besar ini. Kalau ada orang tua yang anaknya jadi korban semacam itu, saya dengan senang hati akan mengadvokasi secara gratis. Saya akan dampingi orang tua semacam itu untuk mempidanakan dan memenjarakan YouTuber-YouTuber tidak punya otak semacam itu. Saya akan dengan senang hati memberi nasihat hukum dan membela setiap anak-anak yang merasa nggak terima, dia ditakut-takuti, mau diancam diculik, yang dia trauma gara-gara YouTuber tidak punya rasa empati dan kasihan semacam itu. Demikian, kawan-kawan.